Makna tersembunyi Alkitab, menggali mutiara-mutiara kehidupan yang tersembunyi dan terpendam dalam kitab suci. Pernahkah kamu diberi tugas yang tampaknya mustahil, namun di dalamnya justru terletak ruang untuk mukjizat? Selamat datang di channel Makna Tersembunyi Alkitab. Sabtu 20 Desember 2025, dalam pekan ketiga Advent. Clavis David, saat kita menantikan Yesus sebagai kunci keselamatan bagi dunia. Pertama-tama, inspirasi dari kata-kata yang menyentuh dari bacaan hari ini. Dalam Yesaya bab 7 ayat 14 disebutkan, sesungguhnya seorang perawan akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak. Istilah Ibrani yang menyentuh adalah Alma, dengan arti dasar perempuan muda atau perawan. Istilah ini dipakai oleh Yesaya sebagai tanda ilahi bahwa Allah sendiri mengadakan sesuatu yang tidak terduga oleh logika manusia. Kata ini bukan sekedar menggambarkan status fisik, tetapi kehadiran Allah yang bertindak di luar nalar manusiawi. Sementara itu, dalam Injil Lukas disebutkan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Istilah Yunani yang digunakan epano, dengan arti dasar di atas atau di atasmu atau melampaui. Kata ini menegaskan bahwa karya Allah melampaui batasan manusiawi, hadir ke dalam kehidupan Maria melalui Roh Kudus. Kedua istilah yang menyentuh tersebut, Alma dan Epano, sama-sama menunjuk pada satu tindakan ilahi yang melampaui batasan manusiawi. Dari janji yang tampak mustahil sampai pada realitas kelahiran Yesus Kristus berkat Roh Kudus. Ini adalah inti dari kabar Advent. Allah datang melebihi ekspektasi kita. Bagaimana letak tradisi suci yang ada di dalamnya? Peristiwa kabar gembira kepada Maria atau kabar sukacita dipandang dalam tradisi suci sebagai awal mula inkarnasi, bahwa Allah memilih seorang perawan sebagai tempat masuknya penjelmaannya. Dalam liturgi gereja, peristiwa ini disambut dengan doksologi dan doa-doa untuk merayakan kesediaan Maria kepada kehendak Allah yang amat besar itu. Panduan praktis sehari-hari hari ini, renungkan apa makna dari menjadi tempat kehadiran Allah dalam hidupmu. Apakah kamu bersedia
menerima hal besar dari Allah, meski logika atau perasaanmu berkata tidak. Untuk praktek konkret, sebelum memulai hari ini, pilih satu hal yang kamu anggap mustahil, lalu serahkanlah kepada Roh Kudus dalam doa sederhana. Ya Allah, turunkanlah kuasa-Mu atas setiap keraguanku. Sharing pengalaman iman. Di kampus sering saya melihat mahasiswi-mahasiswa yang menghadapi tugas atau tantangan yang tampaknya di luar kemampuan mereka. Sudah mengambil SKS banyak, semua kelas mata kuliah ada tugasnya. Selanjutnya dalam tim teaching, masing-masing dosen memberi tugas. Sampai-sampai ada mahasiswi yang berkata, ini mustahil. Namun melalui proses pembelajaran, dukungan teman-teman, motivasi dosen, dan doa masing-masing mahasiswa, akhirnya mereka mengalami hal yang sebenarnya bukan sekedar keberhasilan akademis, tetapi juga pertumbuhan iman masing-masing dalam kepercayaannya masing-masing kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yang menembus batasan manusia. Dalam konteks bacaan Injil tadi, begitu pula Maria, ketika ia mendengar kata almah dan khususnya bahasa Yunani epano dari malaikat Gabriel, yang terjadi bukan reaksi takut semata, tetapi yang lebih penting adalah kesediaan menerima hal besar dari Tuhan. Refleksi. Perikop ini menantang kita untuk merenungkan kembali apa itu iman dalam hidup sehari-hari. Bukan sekedar percaya pada kemungkinan, tetapi percaya kepada Allah yang selalu melampaui logika kita. Advent mengajak kita membuka hati pada karya Allah yang melampaui kita. Justru itulah mukjizat sejati. Sebagai penutup, terima kasih sudah merenungkan sabda Tuhan bersama kami. Jangan lupa like, subscribe, dan share video di channel Makna Tersembunyi Alkitab agar semakin banyak yang terinspirasi. Tulis di kolom komentar, apa satu hal yang hari ini kamu serahkan kepada Tuhan. Terima kasih, salam sehat.